Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, dan menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan kita masuk ke dalam materi baru, yaitu cerita inspiratif. Ya, apa itu cerita inspiratif? Atau kalian pernah membaca cerita inspiratif? Ya, cerita inspiratif adalah secara sederhana merupakan cerita yang memberikan kita sebuah ide atau inspirasi sehingga ada mungkin perubahan sikap setelah kita membaca cerita tersebut. Nah, cerita inspiratif ini pada hakikatnya sama saja dengan cerpen gitu ya. Kalau kita lihat dari segi unsur intrinsik juga sama. Kalau kita lihat juga dari struktur itu juga sama, hanya yang membedakan adalah dia ada yang namanya koda pada akhir cerita. Jadi sama strukturnya seperti cerpen, dimulai dari orientasi, kemudian rangkaian peristiwa atau perumitan peristiwa, kemudian masuk komplikasi atau konfliknya, lalu ada resolusi, dan terakhir di khusus cerita inspiratif ada yang namanya koda. Kalian bisa melihat penjelasannya itu di buku Bahasa Indonesia halaman 152. Ya, koda itu semacam pesan moral ya yang disampaikan dari cerita tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Imam ingin menyampaikan sebuah cerita inspiratif yang semoga bisa memberikan inspirasi kepada kalian. Baik, kita mulai. Jika Pak Imam memberikan kalian 3 buah benda, gitu ya, ada kentang, ada telur, dan ada kopi. Ada 3 nih. Pak Imam ulangi. Jika Pak Imam memberikan sebuah benda kepada kalian, ada telur, ada kentang, dan ada kopi, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Dan mengapa kalian memilih itu? Misalnya, ada di antara kalian yang memilih kentang. Nah, mengapa kalian memilih kentang? Atau kalian memilih kopi? Mengapa kalian memilih kopi? Silakan tulis pilihan kalian dan alasan kalian di kolom komentar. Oke? Pak Imam beri waktu mulai dari sekarang, silakan ditulis. Ada kentang, ada telur, dan ada kopi. Kira-kira kalian pilih yang mana? Salah satu dari ketiga itu. Sudah? Sudah ditulis? Alasannya boleh apa saja, terserah kalian. Mungkin kalian suka telur sehingga pilih telur, atau ada alasan filosofis di belakangnya. Misalnya memilih telur karena telur itu merupakan awal dari kehidupan, atau memilih kopi karena kalian anak senja. Nah, silakan tuliskan alasannya. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Kalian sudah memilih salah satu dari 3 benda tersebut? Sudah kalian tulis alasannya di dalam kolom komentar. Baik, kalau sudah semuanya, kita akan lanjutkan ceritanya. Nah, ketiga benda tersebut kita beri perlakuan yang sama. Jadi masing-masing dari tiga benda tersebut kita masukkan ke dalam panci yang berisi air, kemudian kita masak hingga mendidih. Apa yang terjadi? Pertama, kentang.
yang terjadi pada kentang adalah dari kentang mentah yang keras berubah menjadi kentang yang lembut, lembek. Kemudian telur. Dari telur mentah yang dalamnya cair direbus berubah menjadi telur rebus yang dalamnya keras, tidak lagi mencair. Yang terakhir adalah kopi. Apa yang terjadi pada kopi? Kopi yang tadi bentuknya serbuk, kita masukkan ke dalam air yang mendidih, dia berubah menjadi minuman kopi yang enak, yang disukai banyak orang. Nah, kita ibaratkan ketiga benda tersebut adalah manusia atau kita sendiri. Kemudian air yang mendidih tadi adalah segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Nah, kamu akan bersikap seperti apa dalam menanggapi atau menyikapi tantangan atau kesulitan dalam hidup? Mau jadi kentang yang tadinya kalian keras, teguh, kemudian jadi lembek, atau mau jadi telur yang tadinya kalian fleksibel, cair, tiba-tiba menjadi sesuatu yang keras, atau mau jadi kopi, kalian berubah menjadi sesuatu yang baru. Nah, pilihannya ada di kalian. Kalian mau jadi apa? Kalian mau bersikap apa dalam menghadapi tantangan yang ada dalam hidup? Nah, itu tadi salah satu contoh dari cerita inspiratif. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca di buku kalian, ada di halaman 156. Ya, jika kalian ingin melihat lebih detail lagi ceritanya. Ceritanya hampir sama dengan apa yang tadi saya ceritakan. Nah, itulah contoh cerita inspiratif yang akan kita pelajari. Semoga satu kisah ini bisa memberikan stimulus kepada kalian, setidaknya memberikan bekal pengetahuan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, untuk hari ini saya pikir cukup, itu saja. Semoga apa yang tadi kita bahas bersama-sama bermanfaat, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.